在下天圣教主，右护法使，耍得好把戏！老身和教中的老兄。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Tales of Herdingot episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-92-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita dibawa kepada Kimu yang terus melakukan perjalanan untuk bisa menyelamatkan Kaisar. Sementara itu, Jiang Beigu dengan istrinya tengah melakukan perjalanan. Mereka tidak ingin membuat Yangkang menjadi dasu berikutnya. Di depan sana merupakan benteng Yangkang. Salju di sana sudahlah menipis karena disingkirkan oleh para prajurit. Jiang Beigu penasaran dari manakah sumber salju lebat yang menyelimuti Yangkang. Karena rasa penasaran itulah Jiang Beigu akan mengeceknya secara langsung. Istrinya hanya berdoa yang terbaik untuknya. Jiang Beigu teruslah terbang ke atas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sampai pada puncaknya, dia berada di atas langit dan melihat sosok yang membuat bencana pada kekaisaran Yangkang. Sosok ini sepertinya adalah dewa. Jiang Beigu yakin kalau dialah pelakunya. Sementara di tempat Kaisar Yangkang sendiri, Total Dao menganggap dewa adalah hal yang mutlak. Sebagai para kultivator, mereka adalah makhluk suci yang diubah dari energi vital. Kekuatan spiritual berubah dan hukum juga berubah untuk mereka. Bencana salju saat ini merupakan bukti kalau para dewa marah kepada Kaisar. Namun para menteri tidaklah peduli. Sementara orang-orang ini menjadi kesal dengan kesombongan mereka. Karena ulah guru negara lah dewa marah sebab tidak dihormati dengan cara yang benar. Wang Lingxua menganggap pria ini terlalu banyak belajar tanpa tahu apa-apa. Kaisar memahami rasa hormat dan penyembahan mereka kepada Zhen. Tapi para menteri mengabdikan diri pada tugas mereka dan mengutamakan para rakyat, mencapai kekuatan dewa dan kemampuan mereka sendiri. Kaisar menganggap para menterinya adalah dewa itu sendiri. Pendapatnya bertentangan dengan ketua Dao, karena di saat menjadi dewa, untuk apa lagi mereka membantu para manusia? Itu sama saja dengan kelakuan dari sekte Iblis Langit. Menyamakan kultivator dan manusia itu sama saja dengan penghinaan terbesar bagi para dewa. Ketua Dao menganggap Kaisar telah terpengaruh oleh guru negara dan sekte Iblis Langit. Kaisar tidaklah takut dan bahkan berencana bersatu dengan sekte Iblis Langit. Perkataannya pun semakin memancing amarah mereka. Karena itulah para kultivator di sana mulai mempersiapkan diri untuk melakukan pertarungan dan mengirim Kaisar ke peristirahatan terakhirnya. Tapi saat pertarungan hendak dimulai, ada seorang warga yang melintas. Ini seketika saja menghentikan mereka. Pria tua itu tentu panik karena tahu perselisihan besar sedang terjadi. Karena itulah dia bergegas pergi bersama kerbaunya. Saat ia menjauh, barulah mereka bersiap untuk bertarung. Namun ada pengembala lain yang lewat. Setelah memastikan tidak ada lagi yang mengganggu, barulah pertarungan dilakukan. Namun lagi dan lagi ada suara kerbau yang melintas. Namun kali ini berbeda karena itu bukanlah para pengembala, melainkan utusan dari sekte Iblis Langit. Mereka pun datang untuk membantu Kaisar dan tidak akan membiarkan ia disentuh. Kong Lingxian, pelindung kiri sekte Iblis Langit, bersama Shubi, pelindung kanan. Ketua Dao bersama yang lainnya tidaklah menyangka kalau ada 16 orang dari sekte Iblis Langit datang dengan sangat cepat. Mereka memang pintar dalam memainkan trik. Kong Lingxian meminta mereka untuk memaklumi hal ini karena memang begitulah cara sekte Iblis Langit. Selain itu, atas perintah dari ketua mereka, pelindung kiri dan kanan telah diutus untuk melindungi Kaisar. 在下天圣教主，右护法使，耍得好把戏！老身和教中的老兄。老爷见笑。 Sementara itu, Kimu masihlah terus melakukan perjalanan. Ia sudah merasakan aura mengerikan yang menandakan kalau pertarungan akan segera terjadi. Sementara itu, yang datang tentu tidak hanya pelindung kiri dan kanan saja.
Namun dua ketua surgawi juga sudah datang. Mereka sudah berjanji untuk melindungi kaisar apapun yang terjadi. Jika kaisar sampai mati, maka tidak ada yang bisa mereka jelaskan kepada ketua sektenya. Dengan orang-orang dari sekte Iblis Langit, maka pertarungan ini tentu tidak akan mudah bagi mereka. Hanya saja ketua Dao masihlah percaya diri, karena di sini hanya ada 16 master jembatan ilahi. Ia menjadi sangat bersemangat dan tidaklah sia-sia datang ke pertarungan itu. Bagi Rulai, ketua sekte Iblis Langit telah membuat keputusan yang salah. Para menteri sadar betul lawan mereka memiliki 30 master alam jembatan ilahi. Selain itu ada dua pemimpin tanah suci, Rulai dan ketua Dao. Dan bantuan yang sekte Iblis Langit berikan, mereka hanyalah memiliki 24 master alam jembatan ilahi, ditambah juga kaisar. Pertarungan ini tentu akan sulit bagi mereka. Tidak yang membuang banyak waktu lagi, pertarungan langsung saja terjadi. Ketua Dao akan memulai penyerangan di mana dengan teknik yang dia miliki, ia pun memindahkan para penjaga kaisar. Namun itu tidak akan mereka biarkan begitu saja. Rulai langsung bertindak untuk bisa mengurung kaisar dengan kekuatan miliknya. Dan begitu tidak akan ada yang bisa mendekati kaisar. Selain itu, serangan langsung saja Rulai berikan kepada para menteri. Semua orang pun terpental karena serangan tersebut. Dan sekarang posisi kaisar sudah dikepung oleh Rulai dan ketua Dao. Sementara para menteri dan para petinggi dari sekte Iblis Langit ditahan oleh para ketua sekte. Ruang yang diciptakan oleh Rulai tidak akan bisa dimasuki dengan teleportasi. Karena itulah para menteri akan mengerahkan segala cara untuk bisa membuka celah itu. Tapi ini tidak akan dibiarkan oleh para ketua sekte. Mereka menggunakan serangan gabungan untuk bisa mengurung mereka. Pertarungan pun benar-benar pecah di antara semua orang di sana. Tidak ada satupun dari mereka yang santai, karena masing-masing mendapatkan lawannya sendiri. Para ketua sekte ini datang dengan persiapan yang sangat matang. Jadi para menteri dan yang lainnya harus berjuang dengan sangat keras. Menteri Qin Jian memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Bahkan dua ketua sekte saja kewalahan untuk melawannya. Sedang dikepung oleh ketua sekte lainnya. Tapi kerjasama yang mereka miliki tidaklah main-main. Sangatlah mudah bagi mereka untuk bisa menumbangkan para ketua sekte. Namun mereka harus bertindak secepat mungkin. Karena itulah sebuah formasi dibentuk oleh para tetua dari sekte Iblis Ilusi. Karena itulah sebuah formasi dibentuk oleh para tetua dari sekte Iblis Langit, di mana ini akan berhadapan langsung dengan serangan pedang gabungan. Ledakan dahsyat pun terjadi dan semua itu bisa dilihat oleh Kimu yang berada tak jauh dari tempat itu. Kimu merasa kalau sekarang kondisi kaisar sedang tak baik-baik saja. Terlebih lagi kekuatan ini sangatlah mengerikan. Terlebih lagi dia bisa merasakan adanya dua kekuatan yang mengerikan. Ini pun membuat naga Qilin takut, terlebih lagi pertarungan itu jauh lebih sulit lagi. Namun Kimu menenangkan naga Qilin dan memintanya untuk bergerak lebih cepat, karena dia itu akan menambahkan porsi makanannya. Kembali ke dalam pertarungan di mana kaisar tahu betul kalau Rulai dan ketua Dao sudah mencapai puncak jembatan ilahi. Ia mengakui kalau dirinya lebih lemah daripada mereka, tapi dia yakin tidak satupun dari mereka yang bisa mempertahankan aliansi itu. Bagi Rulai ini merupakan hukuman dari dewa yang harus dia terima. Nah, kaisar pun penasaran siapakah yang membuat dua kekuatan besar itu bergabung melawannya. Rulai belumlah memberitahunya dan hanya berkata kalau siklus alam terus berkembang dan runtuh. Apa yang sudah kaisar lakukan taklah bisa dimaafkan lagi, karena reformasi itu membuat dewa marah. Tapi kaisar sudah tahu sejak awal, ini adalah rencana dari putranya. Bahkan terlihat kalau saat ini Yang Kang telah terkepung. Bahaya ini jauh lebih besar daripada sekedar salju. Kaisar mengakui kalau dia memiliki putra mahkota yang baik. Tapi kaisar tidak akan tinggal diam saja. Dan saat itulah dia menggunakan kekuatannya dan memulai pertarungan dengan ketua Dao dan juga Rulai. Dalam pertarungan itu, naga milik kaisar sangatlah mengerikan. Tapi bagi ketua Dao, teknik pedangnya itu masihlah belum apa-apa. Mereka berdua pun langsung saja beradu pedang yang mengakibatkan ledakan besar pun terjadi. Tapi yang kaisar hadapi bukanlah ketua Dao seorang, karena dia harus menghadapi Rulai juga.
Untungnya dengan teknik daun miliknya, Kaisar mampu mengatasi serangan Rulai, bahkan memberikan serangan balik kepadanya. Rulai memuji Kaisar karena mahir dalam sihir Taois dan juga kekuatan spiritual. Ia bisa dan bebas menggunakannya. Begitu pula teknik dari Sekte Lien dan teknik pedang Lihentian dari Istana Li Qing. Tidak hanya itu, teknik yang seharusnya digunakan oleh wanita mampu juga dikuasai oleh Kaisar. Bisa dikatakan kekuatan Kaisar memang sangatlah hebat. Mereka pun sadar kalau kekuatan spiritual apapun bisa dia ubah dengan mudah. Sedangkan para menteri menyadari kalau teknik kekaisaran 9 naga kaisar sudahlah mencapai tingkat dewa. Tapi Rulai kembali memberikan serang langsung kepadanya. Kini duel tangan kosong pun terjadi di antara mereka berdua. Ketua Dao tahu betul kalau semua orang menganggap guru negara adalah sosok yang hebat. Sampai-sampai membuat mereka lupa kalau Kaisar Yang Feng sudah mencapai tingkat yang begitu tinggi. Bahkan mereka itu bisa saja mendirikan sekte besar dan tanah suci. Tapi sayang sekali keputusan yang mereka ambil adalah salah, karena malah membuat reformasi yang tak ada gunanya. Meskipun Kaisar sedang ditekan oleh mereka berdua, namun ini semua masihlah belum cukup untuk bisa mengalahkannya. Kaisar pun memberikan perlawanan dan sekarang adalah gilirannya untuk memberikan perlawanan. Petir teruslah menyambar dan Kimo meminta agar naga kilin bergerak jauh lebih cepat sebelum pertarungan itu selesai. Karena mereka tidaklah boleh membiarkan Kaisar dikalahkan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.